Shalom adik-adik semua. Selamat hari Minggu. Kita berjumpa lagi dalam IHMPT pada tanggal 5 April 2020. Meskipun mungkin saat ini kita tidak saling bertatap muka, tapi semoga sukacita tetap memenuhi hati adik-adik ya. Oke adik-adik, sebelum hari ini kita membaca dan belajar lagi mengenai firman Tuhan, kita mau buka dulu sama-sama, kita mau satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk setiap penyertaan Tuhan karena Tuhan boleh kumpulkan kami kembali meskipun mungkin kami berada masing-masing di rumah, tapi kami yakin percaya penyertaan-Mu akan selalu ada bersama kami. Dan saat ini ya Tuhan Yesus, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus boleh hadir di hati kami sehingga firman yang akan kami dengar boleh bermanfaat dan bisa menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, kita mulai aja ya untuk pembacaan dan pembelajaran firman Tuhan pada hari ini. Nah, hari ini kita mau belajar apa sih kira-kira? Seperti slide yang kalian lagi lihat, judulnya Do Not Judge. Kira-kira adik-adik tahu nggak sih arti Do Not Judge itu apa? Pastinya pada tahu dong, Do Not Judge itu artinya jangan menghakimi. Nah, firman Tuhan yang akan kita baca pada hari ini terambil dari kitab Injil Lukas pasal 6 ayat 37 sampai 38. Adik-adik silakan buka Alkitabnya dulu. Kita mau baca dari kitab Injil Lukas pasal 6 ayat 37 sampai 38. Oke, udah semua ya. Kakak akan bacakan untuk kita semua. Lukas 6 ayat 37 yang menyatakan demikian, janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Lalu ayat ke-38, berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Demikian firman Tuhan pada hari ini, adik-adik. Nah, kalau kalian baca sama-sama, ini sebenarnya Lukas pasal 6 ini sampai ayat ke-42. Jadi adik-adik sambil kakak mempresentasikan atau kita sama-sama belajar dan melihat slide, kalian tetap buka Alkitab kalian ya di Lukas pasal 6 ini. Oke, nah adik-adik judul dari Lukas 6 ini ya seperti yang kakak tadi jelaskan sebelumnya, itu mengenai hal menghakimi. Kira-kira apa sih arti kata menghakimi? Nah, pasti adik-adik sering dengar dong arti kata menghakimi. Menghakimi itu adik-adik berasal dari kata atau dari bahasa Yunani yang tertulis krino. Nah, kalau pengertian dari bahasa Indonesia sendiri adalah 7 poin ini ya adik-adik. Menghakimi bisa berarti menilai atau mempertimbangkan, mengkritik, mewasiti. Mewasiti ini semacam kayak wasit ya, wasit pertandingan gitu kan. Terus menduga, berpendapat, memutuskan, dan yang terakhir membedakan atau memisahkan antara yang benar dan salah. Jadi kira-kira gambaran kata menghakimi ini seperti 7 poin yang bisa kalian lihat di slide. Nah, kalau kita baca lagi di Lukas pasal 6 ayat 37 sampai 38, arti menghakimi ini bisa kita lihat ya. Menghakimi yang pertama dalam Lukas pasal 6 ayat 37 sampai 38 tuh sebenarnya mengarah ke pengertian yang negatif. Karena kalau kalian lihat di ayat 37 aja Tuhan Yesus sudah mengatakan janganlah kamu menghakimi. Artinya menghakimi ini adalah suatu perbuatan yang sebenarnya dilarang oleh Tuhan Yesus sendiri. Ya, jadi sebenarnya latar belakang Alkitab ini adalah Yesus sedang memberikan nasihat ya. Seperti biasa kan Yesus itu suka memberikan perumpamaan, suka memberikan nasihat gitu kepada pengikut-pengikutnya. Nah, di Lukas pasal 6 ini Tuhan Yesus benar-benar memberikan nasihat mengenai hal menghakimi ini. Dan kalau kalian lihat di ayat 37, Tuhan Yesus sudah jelas-jelas secara tegas mengatakan janganlah kamu menghakimi. Artinya menghakimi adalah perbuatan yang sebenarnya sudah pasti dilarang oleh Tuhan Yesus sendiri. Oke, lalu yang pertama kenapa sih
menghakimi itu dilarang. Karena penghakiman dilakukan seseorang ketika ia sendiri tidak mengenal kebenaran dan tidak hidup dalam kebenaran. Namun, ia selalu bicara kebenaran yang tidak dikenali atau dihidupinya. Nah, adik-adik, kalau kalian baca Alkitab ya, di ayat 40, di ayat 39. Di situ dikatakan, Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Nah, artinya apa adik-adik? Ketika kita menghakimi seseorang, itu seumpama orang buta menuntun orang buta. Karena apakah kita sehingga kita bisa menghakimi sesama kita? Karena kalau digambarkan manusia itu dalam firman Tuhan ini adalah orang buta. Jadi kita sama-sama mempunyai kesalahan, sama-sama jauh dari kata sempurna, jadi seharusnya tidak boleh menghakimi dong. Oke, lalu yang poin yang kedua, penghakiman dilakukan oleh orang munafik yang tidak mau hidup dalam kebenaran meski sudah diajarkan dan tahu mengenai kebenaran. Namun orang ini senang untuk membicarakan kebenaran yang tidak ingin dihidupinya. Nah, adik-adik, kalau kalian lihat lagi di Lukas pasal 6 ayat 42, di situ di bagian bawah Tuhan Yesus bilang seperti ini. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selembar itu dari mata saudaramu. Nah, di sini lagi-lagi penekanan di dalam Alkitab atau di dalam firman Tuhan, Tuhan Yesus katakan, hai orang munafik. Artinya apa adik-adik? Orang munafik itu seumpama seperti dia melihat balok dari mata sesamanya dulu sebelum dia melihat balok dari matanya sendiri. Balok ini mungkin digambarkan seperti kesalahan ya adik-adik. Jadi seseorang yang menghakimi ini seumpama dia tidak bisa melihat kesalahannya sendiri, tapi malah melihat kesalahan orang lain. Seperti itu. Nah, yang ketiga, penghakiman hanya berdasarkan dugaan-dugaan yang kita belum tahu kebenarannya dengan pasti. Pendapat pribadi kita sendiri, atau penghakiman hanya karena rasa dengki dan watak buruk kita. Nah, adik-adik, jelas kenapa penghakiman itu dilarang. Karena memang dasar dari seseorang ketika menghakimi orang lain ya ini, ya menduga-duga pendapat pribadi dan hanya karena mungkin rasa tidak suka, rasa dengki, rasa iri, seperti itu. Lanjut, nah pasti kalian bertanya dong, Kak, berarti kita tidak boleh menghakimi ya? Oke, Kakak akan menjelaskan ya. Jadi sebenarnya ada orang-orang yang memang bertugas untuk menghakimi. Contohnya para hakim. Itu juga adik-adik menghakiminya itu ada dasarnya ya. Jadi biasanya kalau seorang hakim ketika ingin memberikan keputusan atau vonis kepada narapidana atau terdakwa, mereka juga mengambil keputusannya tuh tidak sembarangan. Pasti ada undang-undang sebagai dasar pengambilan keputusan, terus kesaksian-kesaksian para saksi ketika di pengadilan dan sebagainya. Nah, ada juga hamba Tuhan, misalnya pendeta yang punya tugas memang untuk menilai. Ya, lagi-lagi menilai ya, bukan menghakimi. Dan itu tujuannya untuk membimbing dan membimbing jemaat atau menegur jemaat yang mungkin melakukan kesalahan. Nah, kedua, kenapa sih menghakimi itu tidak boleh ya, selain tadi penjelasan yang di Alkitab, ini juga poin yang harus kalian ketahui. Saat seseorang menghakimi, mereka harus memastikan terlebih dahulu bahwa mereka sendiri tanpa cacat, tanpa salah dan celah. Nah, adik-adik sudah jelas ya, tadi pun Tuhan Yesus memberikan perumpamaan. Ketika seseorang pengen menghakimi, harusnya dia harus menyadari dulu apakah dirinya sudah benar-benar menjadi orang yang tanpa salah, gitu. Jangan sampai seseorang itu lebih fokus kepada kesalahan orang lain daripada kesalahan dirinya sendiri. Seperti itu ya. Oke, nah pastinya juga ada pertanyaan seperti ini. Apakah kita jadinya seperti kalau misalnya kita nggak boleh menghakimi, artinya kita nggak boleh menilai seseorang atau menilai sesuatu, atau boleh nggak sih kita menegur atau menasehati seseorang yang melakukan kesalahan gitu? Nggak mungkin kan kita diemin aja. Nah, itu benar banget adik-adik. Di dalam firman Tuhan pun mengatakan seperti ini di Matius 18 ayat 15. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah empat mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Nah, adik-adik, beda menghakimi dengan menegur ya. Ketika kita sedang menegur atau menasehati saudara atau sesama kita yang berbuat kesalahan, sebenarnya itu kewajiban kita ya, karena
Seperti yang dikatakan di Matius 18 ayat 15 ini. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Artinya, nasihat dan teguran kita itu bisa menyelamatkan kehidupan seseorang yang berbuat kesalahan. Jadi, beda antara menghakimi atau menilai dengan pendapat kita sendiri, berbeda dengan menasehati atau menegur. Ya. Lalu yang kedua di Alkitab 2 Korintus 5 ayat 16 juga mengatakan, sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi adik-adik, dasar setiap orang untuk menilai atau menegur itu bukan lagi berdasarkan ukuran manusia, tapi memang harus berdasarkan firman Tuhan. Sama seperti tugas seorang hakim. Ya, ketika dia menilai atau mau menghakimi ada dasarnya. Kita pun sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita mau menegur, menasehati, ataupun mau memberikan penilaian kepada sesama kita, itu bukan berdasarkan penilaian kita sendiri. Jadi harusnya kita renungkan kembali, kita kalau bisa sih kita doain gitu. Apakah teguran kita ini berkenan di hadapan Tuhan, seperti itu. Nah, lalu ayat Alkitab terakhir menjadi referensi adalah Filipi 4 ayat 8. Jadi biarlah semua yang benar, mulia, adil, suci, manis, sedap didengar, disebut kebajikan, dan patut dipuji, itu yang ada di hati dan pikiran kita. Nah, adik-adik, ketika kita menghakimi seseorang, pastinya yang pertama timbul di pikiran kita adalah hal-hal negatif. Ya, berbeda ketika kita mau menegur seseorang atau mau menasehati, pasti di dalam pikiran kita adalah niat baik, ya kan? Jadi, kalau kita mau menghakimi seseorang berdasarkan pikiran buruk kita, otomatis kita udah nggak berkenan atau sesuai dengan firman Tuhan di Filipi 4 ini. Karena di Filipi 4 ini jelas banget adik-adik bahwa Tuhan mengharapkan segala sesuatu yang baik, adil, mulia, gitu kan, kebajikan itu yang ada di hati dan pikiran kita, bukannya hal-hal yang sebaliknya, hal-hal yang buruk, ya. Nah, Kak, gimana sih caranya ketika kita mau memberikan penilaian atau menegur atau menasihati seseorang, ya kan? Atau ketika ada orang yang berbuat kesalahan sama kita, kita harusnya gimana sih sebagai anak Tuhan? Nah, yang pertama itu adalah introspeksi atau memeriksa diri sendiri. Adik-adik, ketika kita mau menegur, menasehati, atau bahkan ada orang yang melakukan kesalahan kepada kita, jangan kita langsung memberikan penilaian buruk, ya kan? Tetapi kita harus introspeksi dulu, kita harus memeriksa diri kita sendiri dulu, apakah kita sudah melakukan kebenaran atau apakah kita sudah berbuat benar dulu. Contoh simpelnya adik-adik, misalnya kalian melihat teman kalian yang mencontek dan kalian pengen menegur atau menasihati dia. Nah, adik-adik harus introspeksi dulu, apakah sebelum adik-adik menasehati nggak boleh nyontek, apakah adik-adik memang dalam keseharian di sekolah juga nggak nyontek, ya kan? Soalnya lucu aja loh kalau misalnya adik-adik mau menasihati seseorang, hei kamu jangan nyontek, ternyata adik-adik sendiri juga nyontek, ya kan? Lalu atau mungkin ada teman kalian yang melakukan kesalahan kepada kalian. Nah, jangan duluan kita menghakimi atau kita punya penilaian buruk dulu sama mereka, tapi kita harus introspeksi dulu apakah ketika orang itu berbuat kesalahan, apakah kita jangan-jangan kita duluan juga sudah melakukan kesalahan terlebih dahulu atau seperti itu. Intinya sih harus introspeksi ya, harus memeriksa diri sendiri terlebih dahulu. Lalu poin yang kedua yaitu penilaian harus berdasarkan firman Tuhan. Jadi ketika kita memberikan penilaian, mau menegur itu semua dasarnya harus firman Tuhan. Next, berbicara tentang kebenaran-kebenaran yang telah kita lakukan lebih dahulu, bukan sekedar pengetahuan belaka. Ya bahasa simpelnya sih adik-adik harus ada action nyatanya gitu ketika kita mau menasihati seseorang. Jadi kita harus berbuat dulu gitu, nggak boleh hanya teori-teori aja. Dan yang terakhir, tujuan utamanya adalah memberikan solusi, menasehati, membimbing berdasarkan kasih Kristus dan perhatian yang murni. Nah, kembali lagi kepada niat dan tujuan kita ya adik-adik, ketika kita pengen menilai, kita pengen menegur, atau ketika ada teman kita yang berbuat kesalahan, tujuan utamanya apa sih? Kita menasehati, menegur itu. Pastinya tujuan yang baik itu adalah untuk memberikan solusi yang baik, untuk membimbing, dan itu semua dasarnya adalah perhatian dan kasih. Oke?
Adik-adik ada best quotes yang bagus banget dari dua tokoh yang kakak pengen bagikan kepada kalian. Nah, yang pertama, ayo, ini gambar siapa? Pasti semua udah pada tahu dong, ini adalah Mother Teresa. Jadi Mother Teresa pernah bilang seperti ini, jika hidupmu hanya untuk menghakimi orang lain, maka kamu tidak memiliki waktu untuk mengasihi mereka. Nah, ini bener banget adik-adik, jadi jangan sampai hidup kita itu kebanyakan untuk menjudge orang lain, untuk menghakimi orang lain. Jadinya kita nggak punya waktu adik-adik untuk melakukan kebaikan karena kita sibuk terus untuk melakukan penilaian, punya pikiran buruk. Padahal kan adik-adik, Tuhan Yesus pengen kita itu selalu hidup dalam kasih, gitu loh. Lalu yang kedua, nah ini pasti kalian kenal kan semuanya, ini ada Agnes Monica. Nah, Agnes Monica pernah bilang kayak gini, dalam wawancara atau dalam video lah ya, dia pernah bilang gini, tempat kita di dunia ini bukan untuk menghakimi orang lain, karena itu bagian Tuhan. Bagian kita adalah untuk menginspirasi, mengasihi, mengampuni, tidak membicarakan orang lain, fokus untuk meningkatkan kemampuan diri untuk memberikan yang terbaik. Ini bagus banget dan benar banget. Jadi adik-adik, menghakimi, penghakiman itu bagiannya Tuhan. Ya, maksud kakak penghakiman manusia ya, sifat dan apa namanya tindakan, bukan penghakiman secara hukum seperti yang tugasnya hakim ya. Nah, penghakiman seperti itu partnya Tuhan. Bagian kita apa sih sebagai umatnya, sebagai sesama manusia, yaitu bagian kita adalah menginspirasi, mengasihi, mengampuni, dan fokusnya adik-adik nih, bener banget ya, di garis bawahin. Fokus untuk meningkatkan kemampuan diri sendiri untuk memberikan yang terbaik. Jadi, jangan sampai kita itu malah ngambil bagian yang bukan bagian kita, menghakimi. Malah kita lupa untuk fokus meningkatkan kemampuan diri kita. Jangan sampai kebalik ya. Oke, adik-adik, kakak rasa udah cukup pembelajaran firman Tuhan dari kakak pada hari ini. Semoga setiap apapun yang boleh kita pelajari pada hari ini sama-sama bisa memberikan manfaat ya. Dan pastinya yang penting bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Oke adik-adik, terima kasih untuk perhatian dan waktunya. Sebelum kita akhiri ibadah atau pemberitaan firman Tuhan kita pada hari ini, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan-Mu sehingga kami boleh lagi belajar mengenai firman Tuhan pada hari ini. Ajar kami ya Tuhan untuk menjadi anak-anak terang yang tidak menghakimi sesama, tapi kami boleh menjadi teman, sahabat, saudara yang baik untuk sesama kami, agar nama Tuhan boleh dipermuliakan melalui tindakan, pikiran, dan perkataan kami. Terima kasih Tuhan Yesus dan berkati kami masing-masing, jaga kami selalu, dan kiranya setiap pergumulan yang boleh dihadapi bangsa ini, termasuk virus yang sedang menyebar saat ini, boleh segera berlalu, sehingga kami semua boleh berkumpul lagi untuk bersekutu dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, terima kasih ya untuk perhatiannya dan semoga kita bisa segera ketemu lagi. Tetap semangat, kalian jaga kesehatan ya. Kakak ucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah!